Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok satu mata kuliah Kapital Selekta Provisi dan juga Pemboran akan berusaha menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai Smart Well. Di sini kebetulan kami akan membahas juga mengenai study case dari salah satu jurnal yang berjudulkan Smart Well Completion Utilization to Optimize Production in MRC Well A. Eh, Anggota kelompok kami diantaranya adalah saya sendiri, yaitu Haryo Wahibowo dengan akhiran NIM 27 dan juga Ayu Rizkyana dengan akhiran NIM 36. Baik, di pendahuluan kita mendapati eh, apa itu Smart Well. Eh, Smart Well itu eh, teknologi atau intelligent completion memberikan fleksibilitas dalam mengelola aliran fluida dari berbagai zona reservoir tanpa perlu melakukan intervensi langsung ke dalam sumur, seperti workover ataupun intervensi mekanik. Teknologi ini dikembangkan sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan sistem monitoring dan kontrol secara real time di dalam sumur. Dua komponen utama dalam sistem Smart Well adalah inflow control valve dan Permanent Downhole Monitoring System atau PDHMS. Kemudian ICV merupakan pengaturan laju alir yang dari setiap zona produksi secara selektif dari permukaan sehingga dapat meminimalkan risiko breakthrough air atau gas serta memperpanjang umur sumur. PDHMS terdiri dari sensor tekanan, temperatur, dan laju alir yang dipasang permanen di dalam sumur memberikan data secara real time untuk pemantauan kondisi reservoir secara kontinu. Next, rumusan masalah. Eh, di sini kita mendapatkan tiga pertanyaan, yaitu bagaimana menerapkan teknologi smart well dalam membantu pengoptimalan produksi minyak pada reservoir karbonat dengan bentangan intrusi air yang tinggi. Kemudian sejauh mana efektivitas pengujian lateral secara individual dalam mengidentifikasi zona produksi dan zona dengan kandungan air tinggi. Dan juga yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah apa dampak dari pengaturan ICV terhadap peningkatan produksi minyak dan penurunan water cut dalam jangka waktu 2 tahun produksi. Eh, dengan rumusan masalah tadi berikut adalah tujuannya. Next. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Jadi terdapat konsep dasar dari Smart Well. Nah, untuk penjelasan dari Smart Well sendiri adalah Smart Well adalah sistem terintegrasi yang mengkombinasikan perangkat keras dan lunak canggih seperti sensor, aktuator, katup kendali inflow atau ICV, serta sistem telemetri dan kontrol permukaan yang memungkinkan operator untuk memantau dan mengontrol aliran fluida dari berbagai zona reservoir secara real time tanpa perlu melakukan intervensi fisik yang mahal dan beresiko. Kemudian dari smartware sendiri terdapat prinsip kerja yang bergantung pada tiga komponen utama yang bekerja secara sinergis, yaitu sensor downhole yang dipasang di sepanjang sumur untuk merekam data tekanan, temperatur, laju alir, serta parameter lainnya secara kontinu. Kemudian terdapat ICV atau Inflow Control Valve, yaitu katup yang dapat dikendalikan dari permukaan untuk mengatur aliran dari masing-masing zona produksi. Dan yang ketiga adalah sistem kontrol permukaan yang mengumpulkan dan mengolah data dari sensor serta mengirimkan perintah ke ICV berdasarkan algoritma optimasi produksi atau keputusan operator. Nah, untuk contoh dari gambar ICV completion with swallowable packers adalah tertera pada PPT. Selanjutnya adalah hal penting yang membuat smart well itu sangat unggul dibandingkan sumur konvensional adalah karena kemampuannya dalam memaksimalkan efisiensi dan keselamatan produksi. Karena dengan adanya data real time, operator itu dapat segera mendeteksi perubahan dinamika reservoir seperti penurunan tekanan atau masuknya air ke dalam zona produksi dan langsung melakukan tindakan korektif seperti menutup ICV pada zona bermasalah. Kemudian, dalam praktiknya, smart Daily itu telah diterapkan secara luas di berbagai wilayah produksi, utamanya seperti Laut Utara, Timur Tengah, dan Teluk Meksiko.
Teknologi ini telah terbukti mampu mengurangi waktu downtime, meminimalkan resiko intervensi, serta mendukung strategi manajemen reservoir yang lebih adaptif. Perkembangan ke depan mengarah pada peningkatan kemampuan analitik berbasis AI dan machine learning yang memungkinkan smart well tidak hanya sebagai alat monitoring dan kontrol, tetapi juga sebagai sistem prediktif yang mampu mengantisipasi masalah dan mengoptimalkan produksi secara otomatis. Kemudian terdapat beberapa manfaat implementasi smart well, antara lain yaitu kontrol real time, yaitu memungkinkan kontrol aliran fluida dari setiap zona reservoir secara langsung dan waktu nyata. Kemudian terdapat manajemen produksi yang fleksibel. Kemudian dapat mengurangi inversi fisik, yaitu menghilangkan kebutuhan walkover atau intervensi manual untuk isolasi zona sehingga menurunkan risiko dan biaya. Kemudian terdapat OPEX atau efisiensi biaya operasional, yaitu mengurangi pengeluaran operasional dengan mengoptimalkan aliran dan menghindari intervensi mahal. Kemudian terdapat perpanjangan umur ekonomi sumur, yaitu mengelola produksi secara lebih efisien sehingga memperpanjang umur produktif sumur. Kemudian adalah peningkatan recovery factor atau RF, meningkatkan cadangan hidrokarbon yang bisa diproduksi dari reservoir. Kemudian terdapat kontrol sumur horizontal dan multilateral, yaitu mengatur aliran dari berbagai cabang sumur secara independen dan presisi. Dan yang terakhir adalah keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Sensor real-time menyediakan data langsung untuk analisis cepat dan akurat. Kemudian terdapat tantangan implementasi smart well, yaitu terdapat biaya investasi awal tinggi atau capex. Jadi untuk implementasi smart well sendiri membutuhkan peralatan mahal seperti sensor, ICV, sistem kontrol permukaan, dan komunikasi yang canggih. Kemudian keterbatasan pada lapangan marginal, yaitu kurang ekonomis jika diterapkan pada lapangan berproduksi rendah atau marginal. Kemudian adalah kompleksitas desain dan integrasi. Jadi untuk implementasi smart grid sendiri akan memerlukan koordinasi multidisiplin dan desain sumur yang sangat presisi. Kemudian ada ketahanan lingkungan yang ekstrim. Jadi peralatan itu harus mampu bertahan di bawah tekanan tinggi, temperatur yang ekstrim, dan lingkungan yang korosif. Kemudian kesulitan operasi dan pemeliharaan. Jadi lokasi perangkat yang tertanam jauh di bawah permukaan akan menyulitkan perbaikan jika terjadi kerusakan. Selanjutnya adalah reliabilitas sistem yang harus tinggi. Jadi sistem itu harus didesain agar tahan lama dan minim kegagalan karena sulitnya akses. Yang selanjutnya adalah keamanan data dan sistem kontrol. Jadi, implementasi smart well harus memiliki perlindungan terhadap gangguan teknis dan serangan cyber. Kemudian adalah kebutuhan SDM berkualitas. Untuk implementasi smart world sendiri diperlukan operator dan insinyur dengan kemampuan teknis dan analitis tinggi serta pelatihan berkelanjutan. Baik, selanjutnya komponen utama smartware. Teknologi smartware merupakan sistem yang kompleks dan terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pengendalian dan monitoring sumur secara real time. Tiga elemen kunci dari sistem ini adalah intelligent completion, downhole downhole sensors, dan flow control device. Masing-masing memiliki fungsi yang spesifik dan saling melengkapi untuk memastikan bahwa sumur dapat dioperasikan secara efisien, aman, dan adaptif terhadap dinamika reservoir. Eh, Poin pertama yaitu intelligent completion. Intelligent completion adalah struktur penyelesaian sumur atau work completion yang dilengkapi dengan teknologi canggih untuk memungkinkan pengendalian dan pemantauan produksi dari beberapa zona dalam satu sumur. Eh, Tanpa perlu melakukan intervensi secara fisik, teknologi ini sangat bermanfaat terutama pada sumur horizontal atau multilateral yang memiliki beberapa zona produksi karena dapat mengatur kontribusi masing-masing zona secara independen. Downhole sensors. Sensors pada bawah tanah atau downhole sensor
adalah bagian vital dari sistem smart well yang berfungsi untuk memantau kondisi dinamis di dalam reservoir dan reservoir secara langsung dan kontinu. Sensor-sensor ini biasanya dipasang pada titik-titik strategis di sepanjang lubang sumur dan mampu mengukur parameter penting seperti tekanan, temperatur, laju alir fluida, resistivitas akustik, hingga komposisi fluida, misalnya kadar air atau gas. Keunggulan utama dari penggunaan sensor ini adalah memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data real time, seperti menutup zona yang menunjukkan gejala water breakthrough, atau mengatur ulang strategi produksi berdasarkan tekanan reservoir yang menurun. Lalu selanjutnya ada flow control device. Eh, Komponen ini sangat penting dalam smart well, eh, yang mencakup berbagai jenis katup kendali inflow, eh, yaitu ICV, choke, dan alat pengatur aliran lainnya yang berfungsi untuk mengatur jumlah fluida yang diproduksi dari masing-masing zona dalam sumur. Dengan penggunaan flow control device ini, operator tidak perlu lagi melakukan intervensi fisik ke dalam sumur untuk mengatur ulang konfigurasi produksi. Flow control device juga mendukung fleksibilitas dalam pengembangan sumur kompleks yang eh, juga mendukung fleksibilitas dalam pengembangan sumur kompleks seperti multilateral wells dan memungkinkan isolasi sementara dari zona non-produktif atau bertekanan rendah. Kemudian teknologi smart well. Eh, yang pertama, penerapannya adalah AICD atau Autonomous Inflow Control Valve. Ketika berbicara mengenai pengendalian produksi gas, air, dan masalah gas oil ratio atau GOR yang tinggi secara otomatis, maka AICD dapat eh, menjadi solusi yang dapat digunakan. Sistem ini sangat efektif dalam mengendalikan early breakthrough gas maupun air. AICD menciptakan pembatasan aliran yang cerdas terhadap fluida yang diproduksi berdasarkan sifat fisiknya, tanpa memerlukan kendali langsung dari operator. Perangkat ini dianggap sebagai alat kendali mandiri atau self control device yang membatasi produksi fluida tertentu berdasarkan laju alir, viskositas, atau densitas yang telah dirancang sebelumnya. Dari sisi desain, AICD memiliki konsep yang mirip dengan pompa submersible elektrik atau ESP. Selanjutnya adalah gambar dari Autonomous Inflow Control Valve atau AICD tertera pada PPT. Selanjutnya adalah Intelligent Well Completion atau IWC. Nah, jadi Smart Well atau Intelligent Well adalah sumur yang dilengkapi dengan peralatan penyelesaian khusus yang dapat memantau properti lubang sumur atau wellbore, mengumpulkan, mentransmisikan, dan menganalisis data produksi sumur dan reservoir. Lalu memungkinkan dilakukannya tindakan seperti memisahkan zona sumur atau zonal isolation, menutup bagian tertentu dari lubang sumur, dan mengatur aliran fluida. Tindakan-tindakan ini dilakukan untuk meningkatkan produksi sumur baik secara otomatis maupun manual oleh operator. Intelligent Well Completion atau IWC melibatkan kombinasi dari inflatable packers dan elemen penyekat sealing elements, perangkat kontrol aliran masuk atau inflow control device atau valves atau ICD atau ICV serta sensor bawah tanah atau downhole sensors. Kemudian contoh dari Intelligent Well Completion atau IWC tertera pada PPT. Selanjutnya terdapat Downhole Flow Control Valve atau DFCV. Jadi Downhole Flow Control Valve atau DFCV adalah salah satu komponen krusial dalam sistem Intelligent Well Completion yang memungkinkan pengaturan aliran fluida secara langsung dari dalam lubang sumur atau downhole tanpa memerlukan intervensi fisik dari permukaan. DFCV berfungsi untuk membuka, menutup, atau mengatur aliran produksi dari satu atau beberapa zona dari dalam sumur, sehingga produksi dapat dioptimalkan secara zonal.
Cara kerja DFCV umumnya dikendalikan melalui sistem hidrolik, elektrik, atau kombinasi dari keduanya. Jadi, dalam sistem hidrolik, tekanan fluida dikirim dari permukaan untuk menggerakkan aktuator yang mengoperasikan katup. Sedangkan pada sistem elektrik, sinyal elektronik digunakan untuk membuka atau menutup valve sesuai kebutuhan. Selanjutnya terdapat teknologi monitoring dan controlling. Untuk yang pertama adalah super, supervisory control and data acquisition atau SCADA. Jadi, supervisory control and data acquisition atau SCADA adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang memainkan peran sangat penting dalam pengoperasian dan pengawasan smartware. Dalam konteks Smartwell atau Intelligent Well, SCADA berfungsi sebagai otak sistem yang mengintegrasikan seluruh data dari perangkat bawah permukaan atau downhole, seperti sensor tekanan, temperatur, laju alir, serta perangkat kontrol alir seperti DEF-CV atau Downhole Flow Control Valve, dan ICD atau Autonomous Inflow Control Device. Jadi SCADA memungkinkan pemantauan real-time terhadap performa sumur dari permukaan, bahkan dari pusat kontrol jarak jauh. Berikut merupakan contoh dari arsitektur sistem SCADA secara umum. Next. Selanjutnya adalah machine learning dan juga AI dalam software. Machine learning atau ML dan artificial intelligence atau AI dalam smartware adalah pilar penting dalam transformasi digital industri minyak dan gas, khususnya dalam manajemen dan optimasi optimasi sumber produksi modern. Dalam sistem Smartwell, ML dan AI berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan membuat keputusan berbasis data real-time dari beragam sensor dan perangkat bawah permukaan atau downhole device dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan produksi hidrokarbon, memperpanjang umur sumur, dan juga mengurangi biaya operasional serta risiko intervensi. Fiber optic sensing atau FOS. FOS adalah teknologi monitoring canggih yang menggunakan serat optik sebagai sensor untuk mengukur parameter fisik secara tekanan, seperti tekanan, temperatur, getaran, hingga akustik di sepanjang sumur. Dua metode paling umum untuk distributed temperature sensing atau DTS dan distributed acoustic sensing atau DAS. DTS memungkinkan pemetaan temperatur sepanjang lubang sumur secara kontinu yang bersifat berguna dalam mendeteksi aliran fluida dan mengidentifikasi zona produksi atau injeksi aktif. Sementara DAS dapat mendeteksi suara dari aliran fluida atau kebocoran, memungkinkan operator untuk memantau dinamika sumur tanpa mengangkat perangkat elektronik aktif di bawah tanah. Next. Berikut merupakan contoh dari DTS atau temperature trace dari injection well, which has not started, di mana masih belum memulai injeksi. Sedangkan ini untuk DAS, datanya dari uh, injection well yang masih belum memulai injeksi. Next. Selanjutnya adalah Wireless Sensor Network atau YSN. Jadi teknologi ini terdiri dari jaringan sensor nirkabel yang ditempatkan di berbagai titik strategis dalam sistem produksi untuk mengirimkan data secara real-time ke pusat pengendali. Jadi YSN sangat bermanfaat untuk area sumur terpencil atau lokasi subsea di mana pemasangan kabel konvensional sulit dilakukan. Sensor-sensor ini dapat mengukur tekanan, laju alir, temperatur, komposisi fluida, dan banyak parameter lainnya, serta mengirimkannya menggunakan protokol komunikasi seperti Zigbee atau LoRaWAN. Jadi, WSN memudahkan penerapan smart monitoring dengan biaya yang relatif rendah dan fleksibilitas yang tinggi.
Selanjutnya adalah real-time data analytics. Jadi teknologi ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang masuk secara langsung dari sensor-sensor di sumur. Dengan memanfaatkan algoritma statistik dan sistem prediktif, operator dapat secara cepat mengenali anomali, tren produksi, dan potensi kegagalan peralatan. Real-time analytics memungkinkan optimasi produksi dinamis seperti penyesuaian katup, strategi injeksi, dan pengelolaan water cut. Sistem ini juga membantu dalam pengawasan operasional 24/7 tanpa keterlambatan, sangat vital untuk keamanan dan efisiensi. Selanjutnya adalah edge computing atau edge computing adalah teknologi pemrosesan data yang dilakukan langsung di lokasi perangkat atau edge, bukan di server pusat atau cloud. Dalam konteks smartware, edge computing memungkinkan analisis awal dilakukan di dekat sumur, mengurangi latensi dan beban data yang dikirim ke pusat. Ini sangat penting untuk pengendalian waktu nyata seperti menutup katup saat terjadi tekanan abnormal. Selain itu, edge computing juga dapat menjalankan algoritma machine learning ringan, membuat keputusan awal yang kemudian diperkuat oleh AI di pusat kendali. Selanjutnya adalah memasuki dari bab pembahasan. Jadi berdasarkan paper yang telah diambil, lapangan dan konfigurasi sumur dalam paper, jadi studi kasus Smartwell berlokasi di lapangan dengan formasi batuan karbona di Saudi Arabia. Lapangan ini memproduksi minyak dengan fraksi yang sangat rendah atau sederhana, extra light crude. Lapangan ini memiliki reservoir dengan drive mechanism utama aquifer, yang mana sangat membantu mempertahankan tekanan reservoir. Keberadaan zona air yang dekat dengan zona minyak menjadikan pengelolaan produksi air sebagai tantangan utama, sekaligus alasan utama digunakannya teknologi smart well untuk meningkatkan efisiensi penyapuan atau sweep efisiensi, serta mengurangi produksi air yang tidak diinginkan. Berikut merupakan eh, gambaran dari konfigurasi sumur yang ada pada lapangan study case yang dijelaskan sebelumnya. Jadi terdapat tiga lateral dengan struktur fishbone dengan ada satu motherboard yang di setiap masing-masing lateral dan juga motherboardnya atau komplesinya terdapat ICV yang menutupi atau menghalangi sehingga fungsi yang seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat dikerjakan. Next. Berikut implementasi selanjutnya yaitu optimasi sumur pada studi kasus ini dilakukan melalui serangkaian pengujian pembukaan lateral baik secara individual maupun kombinasi. Proses dimulai dengan membuka seluruh lateral pada posisi maksimal untuk mengukur oil rate dan juga water cut awal. Lalu selanjutnya dilakukan pengujian lateral individual di mana satu lateral dibuka sementara lateral lainnya ditutup sehingga pengujian menghasilkan data mengenai oil rate, water cut, serta tekanan bawah sumur atau BHP yang dianalisis untuk memahami distribusi fluida dan juga dominasi aliran antar lateral. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghindari eh, fenomena to-the-hill effect yang dapat menyebabkan waterconing dan aliran silang atau cross flow antar lateral. Next. Berikut merupakan gambar atau tabel dari hasil pengujian dan juga evaluasi yang ada pada studi kasus. Dapat dilihat bahwa pada sebelah kiri ada 5 tes yang dijalankan dengan masing-masing itu seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, yaitu pada tes pertama dengan semua lateral masih dibuka pada keadaan maksimal. Dapat kita lihat bahwa oil rate-nya itu 2,4 dengan water cut 21,5%. 21,5%. Eh, Lalu bila dilihat setelahnya, eh, water cut didominasi. Ternyata water cut itu mendominasi pada lateral eh, 2 dan juga 3, seperti yang dilihat pada tes keempat dan juga kelima,
yaitu 25,1% dan juga 43,6% dengan oil rate yang dapat dilihat seperti pada di presentasi. Next. Nah, berikut merupakan pengujian tahap kedua. Di tahap kedua kali ini lebih kompleks daripada sebelumnya. Di sini tidak hanya sekedar memperhatikan kemampuan individu dari masing-masing lateral saja, tapi juga diperhatikan eh, lebih divariasikan lagi di masing-masing lateralnya, sehingga dapat dilihat kemampuan individunya eh, masing-masing lateral seperti apa, dan juga dengan kombinasi antara satu atau lebih lateral. Jadi tidak hanya memperhatikan kemampuan individu per lateral saja. Next. eh, Pengujian dan evaluasi ini eh, dapat diketahui bahwa operator memutuskan untuk menutup lateral 0 dan juga L2. L0 di sini yang dimaksud adalah motherboard, seperti yang tadi di diagram yang sebelumnya saya jelaskan, yang merupakan penghasil air utama, serta membuka penuh lateral 1 dan L3, lateral 3, yang memberikan kontribusi produksi minyak terbaik. Keputusan ini terbukti efektif, di mana laju produksi meningkat menjadi 4.000 BOPD barrel oil per day, dan juga watercut menurun drastis menjadi 16%. Selanjutnya adalah pembahasan dan implikasi. Jadi, studi ini itu menunjukkan bahwa penerapan teknologi smart well memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan produksi sumur secara real time. Dengan kemampuan untuk mengatur aliran dari setiap lateral secara terpisah, operator dapat melakukan optimasi berkelanjutan seiring perubahan kondisi reservoir. Pengujian lateral individual terbukti efektif dalam mengidentifikasi kontributor utama air dan menentukan konfigurasi produksi yang paling efisien. Untuk bab terakhir adalah bab penutup. Jadi untuk kesimpulannya yang pertama adalah teknologi Smart Well memberikan kemampuan untuk mengelola produksi secara zonal melalui inflow control valve atau ICV yang dapat diatur dari permukaan. Selanjutnya, pengujian lateral secara individual terbukti sangat efektif dalam mengevaluasi kinerja masing-masing zona produksi. Kesimpulan yang terakhir adalah peningkatan laju produksi sebesar 135% dan turunan water cut lebih dari 40%. Selanjutnya adalah saran. Untuk saran sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah penerapan teknologi Smart Well sebaiknya diperluas ke sumur-sumur lain. Poin selanjutnya, integrasi data dari PDHMS dengan sistem analitik berbasis digital atau Big Data. Kemudian yang terakhir adalah penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi efisiensi teknologi ini dalam jangka panjang, terutama secara keekonomian. Sekian presentasi dari kelompok satu. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.